Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang fungsi linier. Nah, dimana kita akan membahas beberapa contoh soal. Namun sebelum ke contoh soal, Ibu akan mengingatkan kembali tentang menentukan domain dan ring grafik fungsi linier. Oke, di sini kita akan menerangkan tentang slide yang terakhir sebelumnya ya. Di sini ada garis H, di mana kita akan menentukan domain dan ringnya dari garis H tersebut. Di mana kalau kita menentukan domain, yang kita lihat pertama kali adalah di sumbu X-nya. Ketika di sumbu X ini dia melihat ada titik potongnya itu 2, maka 2 ini akan dijadikan sebagai angka di mana kita akan menentukan domainnya. Dan kita lihat di sini ada bulatan yang penuh, artinya dia menggunakan tanda sama dengan. Dan ketika kita lihat semakin dia ke atas dan kita nggak tahu ini ujungnya di mana, maka arah di sumbu X-nya bernilai negatif. Ketika bernilai negatif, maka di sininya merupakan X kurang dari sama dengan 2X anggota bilangan real. Paham? Ya, sekarang kita lanjutkan ke ringnya. Ring ini merupakan daerah hasil di mana kita menentukannya dapat melihat di sumbu Y. Di sumbu Y ini dapat negatif 4. Negatif 4 ini sama seperti yang tadi ya, kita gunakan sebagai angka di ringnya. Kemudian bagaimana untuk tandanya? Sama juga, ketika kita lihat ini semakin ke atas, maka di sumbu Y dia akan semakin bernilai positif. Nah, ketika positif, maka tandanya akan berubah menjadi lebih dari sama dengan negatif 4 di anggota bilangan real. Begitu ya. Nah, sekarang kita akan memperhatikan beberapa contoh soal di sini. Contoh yang pertama, diketahui fungsi X-nya ini 2X tambah 1. Jika daerah asal F adalah X di mana X lebih dari sama dengan negatif 1 dan kurang dari 3X anggota bilangan bulat, pertanyaannya tentukanlah daerah hasil F. Karena di sini ada kata bilangan bulat, maka kita akan mendata bilangan berapa saja yang ada di bilangan bulat antara negatif 1 sampai kurang dari 3. Karena di sini itu tandanya kurang dari sama dengan negatif 1, maka negatif 1 ini akan terbawa ya. Negatif 1, kemudian 0, 1, dan 2. Paham ya cara menentukan bilangan bulat? Nah, ketika sudah ditentukan X-nya, maka kita akan mensubstitusikan nilai X ini ke dalam fungsi yang ada di soal, yaitu 2X ditambah 1. Kita akan merubah X ini ke negatif 1, 0, 1, dan 2. 2X ditambah 1, ketika X-nya kita rubah jadi negatif 1, maka 2 kali negatif 1 negatif 2 ditambah 1 hasilnya negatif 1. Ketika X-nya 0, maka 2 kali 0, 0 ditambah 1, 1. Ketika X-nya dirubah jadi angka 1, maka 2 kali 1, 2, tambah 1, 3. Dan yang terakhir, ketika X-nya 2, 2 kali 2, 4, tambah 1, 5. Maka X-nya 5. Dan ringnya adalah negatif 1, 1, 3, dan 5. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan dilanjutkan ke contoh 2. Pertanyaannya begini. Gambarlah grafik fungsi dari fx ini 6/5x dikurangi 3 dengan daerah asalnya. Kita ketahui di sini df-nya x di mana x kurang dari 5 dan x anggota bilangan real. Ingat ya, ketika di sini ada anggota bilangan real, kita tidak mungkin mendata angka sebanyak itu. Maka kita akan gunakan satu angka di sini. Yang pertama ada angka 5, tuliskan X-nya 5. Karena tandanya kurang dari 5, kita ambil juga sembarang. Di sini Ibu ambil angka 0 karena untuk mempermudah perhitungan. Nah, maka dari situ setelah kita tentukan X-nya, kita seperti biasa akan mensubstitusikan nilai X ini ke dalam fungsi di soal. Oke, sampai sini kita lanjutkan lagi. Ketika X-nya memiliki nilai 0, maka 6/5 dikali 0 dikurangi 3, hasilnya negatif 3.
Sekarang yang X-nya 5. 6 per 5 dikali 5 hasilnya 6. Hasilnya 6 dikurangi 3 hasilnya 3. Maka koordinat titiknya adalah 0,-3 dan 5,3. Karena di sini tandanya kurang dari aja, maka di sini akan didapatkan bulatan yang berlubang gitu. Di sini titik 5,3, kemudian ada negatif 3. Kita akan menyambungkan titik ini dengan yang di negatif 3. Tarik ke bawah dan berikan tanda panah karena kita nggak tahu ujungnya di mana. Gitu ya. Oke, sampai sini kita lanjutkan lagi. Di contoh 3 akan kita perhatikan, diketahui fx-nya 4/3x dikurangi 1 jika daerah asal f adalah x di mana x kurang dari negatif 3, x anggota bilangan real. Tentukanlah apakah f memotong sumbu x dan apakah f memotong sumbu y. Penyelesaiannya yang pertama kali kita akan menuliskan satu fungsi ini. Fx sama dengan 4/3x dikurang 1, fx ini sama dengan y. Maka y sama dengan 4/3x dikurangi 1. Sama aja ya, fx itu sama dengan y. Nah, setelah begini kita akan pindah ruaskan x-nya ke sebelah kiri. Maka ketika positif menjadi negatif. Negatif 4/3x ditambah y sama dengan negatif 1. Supaya pecahan ini tidak ada, maka kita akan kalikan dengan negatif 3. 4/3x dikali negatif 3 hasilnya 4x. Positif y dikalikan dengan negatif 3 hasilnya negatif 3y. Dan negatif 1 dikalikan dengan negatif 3 hasilnya 3. Sampai di sini kita sudah menemukan satu bentuk 4x dikurangi 3y sama dengan 3. Nah, di sini pertanyaannya apakah f memotong sumbu x dan apakah f memotong sumbu y. Nah, fungsi x ini jika di sumbu x maka y-nya bernilai 0. Ketika memotong sumbu y maka x-nya bernilai 0. Nah, pertama kali yang harus kita lakukan adalah membuat tabel x dan y. Kemudian setelah itu berikan 0 di x dan berikan 0 di y. Karena biar kita tahu memotong di sumbu x atau memotong di sumbu y gitu kan. Nah, ketika di sini x-nya 0 udah nih, y-nya 0 udah. X-nya 0. Maka di sini kita ganti dengan 0 x-nya. Ya. Oke. Nah, di sini itu gantikan x-nya dengan 0, 4 kali 0, 0, berarti hasilnya yang tersisa adalah negatif 3y sama dengan 3 atau y-nya sama dengan 3 dibagi negatif 3 hasilnya negatif 1. Gitu ya. Nah, sekarang kita gunakan y-nya 0. Berarti di sini yang tersisa 3 kali y kan 3 kali 0, berarti hasilnya 0. Berarti 4x sama dengan 3 atau x-nya sama dengan 3/4. Nah, berarti yang kita temukan adalah 0,1, 0,-1 dan 3/4,0. X-nya 0, y-nya negatif 1. X-nya 3/4, y-nya 0. Tadi syaratnya itu x-nya harus kurang dari negatif 3. Apakah 0 dan negatif dan 3/4 merupakan angka yang kurang dari negatif 3? Bukan ya. Nah, kan negatif 3 itu yang kurangnya berarti ada angka berapa aja? Coba sebutkan, ingat-ingat lagi ya. Karena dia tidak termasuk angka yang kurang dari negatif 3, maka fungsi x tidak memotong sumbu x dan tidak memotong sumbu y. Gitu. Kalau nggak paham silahkan diulangi lagi bagian ini. Nah, kemudian di contoh 4 tentukan daerah asal fungsi fx 3x ditambah 5 dengan daerah hasilnya range-nya y di mana y lebih dari negatif 13 dan kurang dari sama dengan 17. Y anggota bilangan real. Penyelesaiannya yang pertama kali di sini ada fx sama dengan 3x ditambah 5, maka fx-nya sama ya,
sebenarnya itu Y sama dengan 3X plus 5. Kemudian kita putar balikan jadi 3X tambah 5 sama dengan Y. Nah, di sini Y-nya kan ada negatif 13 sama 17. Kemudian kita substitusikan 13 ini ke sini, maka 3X ditambah 5 sama dengan negatif 13, 5-nya pindah ruas, 3X sama dengan negatif 13 dikurang 5, hasilnya 3X sama dengan negatif 18. X ini negatif 6 didapat dari negatif 18 dibagi 3, hasilnya negatif 6. Nah, kemudian yang kedua, 3X ditambah 5 sama dengan Y, kita ganti Y dengan 17. Berarti yang 5 ini pindah ruas ke kanan jadi negatif 5. 12 ini didapat dari 17 dikurangi 5. Dan X-nya itu yaitu 12 bagi 3 sama dengan 4. Maka batasan di paling kirinya negatif 6 dan kanannya ada 4. Jadi domainnya adalah X, di mana X lebih dari negatif 6 dan kurang dari sama dengan 4, di mana X anggota bilangan real. Gitu ya. Nah, mungkin ini untuk latihan soal, silahkan dikerjakan ya. Tentukan daerah asal dan daerah hasilnya. Di sini ada F1 maksudnya nomor 1, F2 nomor 2, F3 nomor 3, dan F4 nomor 4. Silahkan dicoba dikerjakan, dikumpulkannya nanti. Mungkin di slide ini fungsi linear terakhir ya. Nah, kita akan bertemu di fungsi kuadrat di video selanjutnya. Terima kasih.